Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, sore hari ini saya Made Sukadegarang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas. Dan sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja, saya sapa yang pertama ada Bapak Kompol I Ketut Swastika SHMH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Klungkung. Om Swastiastu, Pak Swastika. Apa kabarnya? Sehat selalu nggak ya? Sehat selalu. Iya. Gimana perjalanannya dari Klungkung ke Denpasar ini? Ada kendala nggak Pak? Lumayan lancar. Lumayan lancar ya, Astukar. Dan terima kasih juga Pak sudah. Nanti kita bisa sharing, berbagi nih tentang situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung. Dan yang pastinya sore hari ini pun seperti biasa sudah hadir Profesor Ray Setiabudi SHMS. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Sehat selalu ya, Prof ya. Astongkara. Nggak bosan-bosannya Prof ya. Kita berbagi pada sore hari ini mengenai tentang situasi Kamtibmas nih. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Daerah Hukum Polres Klungkung tentunya. Ya. Baik. Saya ke Pak Kabak Ops Dumun, Pak Ketut Swastika. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan, kita baru saja melewati event yang bertaraf internasional yang banyak sekali mata dunia menoleh lagi ke Indonesia, tepatnya ke Bali, penyelenggaraan event WWF yang berlangsung dari 18 sampai 25 ya terbilang sukses akhirnya. Tetapi adakah atau kalau kita berbicara tentang evaluasi pengamanan yang dilakukan kepada delegasi, ini ada beberapa delegasi juga yang berkunjung ke Daerah Hukum Polres Klungkung, Pak Kabak Ops? Baik, terima kasih. Jadi selama pergelaran konferensi tingkat tinggi WWF, jadi kami di Klungkung juga menerima kunjungan, ya salah satunya dari mantan Presiden Hungaria, beliau ke Besakih, kemudian juga sempat bersembahyang di Pura Gualawa. Demikian juga ada field trip yang mengarah ke Kecamatan Selat, meninjau subak yang ada di Kecamatan Selat Karangasem. Jadi kami di Klungkung adalah pengamanan jalur bagaimana delegasi ini dalam perjalanan lancar di Kabupaten Klungkung khususnya. Jadi bisa dikatakan ini ketika beliau berkunjung ke daerah hukum Polres Klungkung mengikuti berbagai agenda, itu lancar-lancar saja Pak? Ya, lancar-lancar saja. Selain itu, anggota Polres Klungkung juga mendapatkan sprint untuk memperkuat di Nusa Dua. Di samping itu kita secara tetap melaksanakan penebalan untuk mengamankan apabila field trip ini melewati Kabupaten Klungkung. Ada penambahan personel pada saat pelaksanaan event internasional WWF itu sendiri Pak, dari Polres Klungkung sendiri? Dari Polres Klungkung sesuai dengan permintaan menerjunkan 115 personil, baik itu lalu lintas dari Bimasnya maupun dari Samapta, dari Intel juga ada. Kemudian daripada itu untuk di Polres Klungkung sendiri kita mengantisipasi untuk pergerakan itu tetap kita siapkan personil untuk kelancarannya. Jadi apresiasi dari delegasi juga sangat luar biasa sekali, termasuk juga pengamanannya berarti betul. Pak. Banyak mendapatkan apresiasi dari peserta maupun dari pemerintah itu sendiri. Ya, nah kita akan ke pokok persoalannya. Kalau kita sudah berhasil menyelenggarakan beberapa event internasional, termasuk juga internasional atau WWF ini sendiri terbilang sukses. Nah, bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Klungkung saat ini, Pak? Baik. Terkait masalah situasi Kamtibmas khususnya di Kabupaten Klungkung ya, utama tahun 2024 ini sangat kondusif, sangat kondusif berdasarkan data laporan yang ada pada kami ya, ada 64 laporan gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas baik itu konvensional maupun transnasional. Jadi dari 64 laporan itu dinominasi oleh adanya beberapa pencurian biasa, kemudian pencurian dengan pemberatan, curanmor juga ada. Kemudian yang terbanyak adalah kejahatan transnasional, itu 10 kasus kaitan dengan penangkapan narkoba. Ada beberapa juga penipuan, penganiayaan. Nah, itulah yang mewarnai kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Klungkung. Kemudian terkait masalah gangguan Kamtibmas, ya ini bukan kriminalitas. Karena Klungkung sebagai salah satu objek wisata yang dikunjungi seperti Nusa Penida, beberapa kasus meninggal dunia orang asing pada saat melaksanakan aktivitas di laut
seperti snorkeling maupun diving. Ada 4 kasus yang kita terima selama tahun 2024 ini. Ya, seperti itu yang Ini terjadi. termasuk juga beberapa kasus yang sempat viral di beberapa daerah hukum Polres yang lainnya. Ini kenakalan, bisa dikatakan kenakalan anak-anak kita, anak-anak remaja. Ini juga termasuk menjadi perhatian dari Polres Klungkung, Pak? Ya, jadi dari Roop Polda Bali ya, dengan mengantisipasi maraknya kenakalan remaja di jalanan, traffic crime itu, juga kita di masing-masing kabupaten juga diarahkan untuk antisipasi, baik itu malam hari maupun ke sekolah-sekolah, karena memang banyak pelakunya dari sekolah-sekolah, baik melalui program Police Goes to School, kemudian kita menerjunkan patroli setiap malam, Blue Light Patrol, untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Jadi Astungkare sampai saat ini ya belum kita temukan khususnya di Kabupaten Klungkung. Namun tetap kita antisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Patroli atau Blue Light Patrol ini daerah-daerah, adakah daerah-daerah yang menjadi titik-titik kerawanan sehingga dilakukan pengawasan yang bisa dikatakan fokus pengawasan terhadap daerah tersebut? Baik, kaitan dengan Blue Light Patrol, kita fokus tidak hanya dalam kota, kita juga mengarah kepada patroli itu dilaksanakan ke desa-desa. Karena kejahatan konvensional itu juga terjadi di desa-desa. Kemudian ada sekarang fenomena anak-anak muda mengarah ke Jembatan Merah yang rencana pembangunan pusat kebudayaan Bali. Di sana sering juga terjadi kumpul-kumpul anak-anak muda, namun kita tetap pantau baik melalui dari Polsek Dawan, kemudian Polsek Kota Klungkung dan lalu lintas Polres tetap kita menjadi titik untuk pelaksanaan patroli itu. Wah, ini ada yang menarik ini fenomenanya. Mereka melakukan kumpul-kumpul di daerah jembatan Merah ya, Jembatan Pak, Merah ya. Kita mengetahui Jembatan Merah ada di Surabaya. Di Surabaya, ya. Sekarang kita punya juga loh. Jembatan Merah ada di Klungkung ini sendiri. Nah, ini pengawasannya seperti apa, Pak? Agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya. Jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, berarti tetap itu menjadi pantauan, Pak. Secara rutin kita melaksanakan patroli, baik dari Polsek maupun dari Samapta Polres. Sewaktu-waktu sampai tengah malam tetap kita pantau, ya, karena di sana sangat memungkinkan anak-anak muda untuk melakukan trek-trekan. Itu yang kita antisipasi. Sewaktu-waktu. Terus itu setiap malam. Sore pada saat ramai masyarakat yang ke sana kita pasti akan melaksanakan pemantauan. Dan itu akan memberikan efek rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang ingin merasakan. Saya pernah sekali ke sana, enak banget, suasananya luar biasa. Indah banget kalau sore hari ini, kalau kita ke sana pada saat sore-sore melihat sunset seperti itu, Pak. Ya, betul. Seperti itu ya, Pak ya. Sekarang jadi salah satu objek yang dikunjungi oleh masyarakat, baik Klungkung, Karangasem, banyak yang ngumpul di sana. Dan jangan sampai itu disalahgunakan. Makanya tetap kita pantau, tetap kita patroli, ya. Jangan sampai itu disalahgunakan. Sampai saat ini pernahkah terjadi kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di daerah tersebut, Pak? Sampai saat ini belum, karena kita tetap melaksanakan pantauan, termasuk pecalang desa setempat juga memonitor, ya, tetap koordinasi dengan kita apabila terjadi, dengan segera kita akan lakukan langkah-langkah. Karena saya pikir itu jauh juga dari jangkauan dari jalan raya, pantauan dari jalan raya, Pak ya, ketika kita akan memasuki lingkungan atau daerah Jembatan Merah itu sendiri. Saya rasa tidak, karena dari Polsek Dawan cepat, kemudian lalu lintas tetap ada di Lepang, kemudian di bypass yang menjadi jalur patroli mereka, ya. Itu merupakan lintasan wajib untuk dilaksanakan. Saya belum tahu nih kalau malam hari ini bagaimana situasinya. Apakah ini penerangan juga cukup memadai untuk? Kalau penerangan di Jembatan Merah itu sendiri sudah ada. Sudah ada. Dengan menggunakan teknologi sekarang lah, dengan tenaga surya itu cukup terang dan cukup nyaman masyarakat di sana. Wah, ini saya harus coba ini ke sana malam hari untuk menikmati pemandangan atau suasana indahnya di malam hari di Jembatan Merah. Pak Kabak Ops, Pak Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa,
jangan kemana-mana. Situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung masih kita bahas di Halo Kamtibmas. Silahkan ada yang ingin berpartisipasi nanti di sesi berikutnya di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung? Masih kita bahas bersama Kabak Ops Polres Klungkung, Kompol Ketut Swastika, dan juga seorang akademisi, Profesor Rai Setiabudi tentunya. Silakan ada yang ingin bergabung, lain sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Pak Kabak Ops, kita mengetahui kalau kita daerah hukum Polres Klungkung ini terdiri dari dua wilayah ya, kepulauan dan daratan. Ada 4 kecamatan, 1 kepulauan dan 3 di daratan ini sendiri. Bagaimana pengamanannya? Apakah ada perbedaannya sih Pak? Terkait masalah pengamanan di Kecamatan Nusa Penida, jadi kebijakan Bapak Kapolres termasuk dari Polda, karena kerawanan di Nusa Penida cukup lumayan ya, dengan aktivitas pariwisata yang luar biasa ya. Kalau kita perhatikan dengan data penyeberangan dalam hari-hari biasa saja tidak kurang dari 5.000 wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung ke Nusa Penida. Apalagi di hari-hari libur panjang ya, sesuai seperti kemarin pada saat Lebaran maupun akhir tahun itu sampai 8.000. Kita berbicara tentang bukan hanya Nusa Penida, tetapi kita Klungkung memiliki Nusa Lembongan dan Nusa Cendingan juga, Pak? Ya, ada 3 kepulauan yang harus kita amankan. Yeah. Jadi kebijakannya kita memperkuat sumber daya manusia yang ada di sana. Ya, kita artinya memperbanyak Polri-nya. Saat ini sudah di atas 75 orang di sana ya untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi. Utamanya terkait masalah lalu lintas. Seringkali dengan banyaknya wisatawan ke Nusa Penida cukup mengganggu kaitan dengan kelancaran, kemudian termasuk kaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi juga di Nusa Penida. Jadi untuk itu sesuai dengan jam kerawanan yang ada, personil lalu lintas maupun Samapta ini kita gelar di daerah titik-titik kerawanan itu, seperti di Pelabuhan Buyuk, kemudian Mentigi, kemudian di Banyarnyuh yang merupakan pusat pendaratan daripada wisatawan ke Nusa Penida. Ini kita termasuk di objek-objek itu sendiri, seperti yang terkenal saat ini, Klingking, Broken Beach, Angel Billabong ini tidak luput dari pemantauan dan pengamatan, termasuk pengamanan dari Polri. Juga termasuk daerah-daerah tujuan wisata seperti yang Pak Swastika sampaikan tadi, ini yang banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan, sehingga menjadi perhatian dari kepolisian atau Polres Klungkung Niki sendiri untuk memberikan pengamanan yang lebih seperti itu? Betul. Kita setiap hari untuk memberikan akan ada rasa aman, nyaman bagi wisatawan yang ditugaskan di objek-objek wisata itu. Ya, apabila terjadi sesuatu, cepat kita untuk penanganannya. Termasuk koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya seperti TNI, kemudian juga kita tergabung dalam yang ditugaskan sebagai SARNAS juga ada di sana. Apabila ada kecelakaan laut, kita bergerak bersama-sama. Baik. Prof, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Klungkung ini sendiri, Prof melihat ini bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung yang cukup kondusif, tetapi kalau kita berbicara tentang gangguan Kamtibmas, tidak memandang pasti ada hal tersebut. Betul. Jadi pertama kita bersyukur ya. Jadi KTT itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan apalagi Klungkung juga dikunjungi dan selama itu sudah lancar semua begitu. Kita bersyukur sekali. Sebelum saya lupa, saya mengucapkan dulu. Ulang tahun Bali TV yang ke-22 ya. Oh iya, terima kasih Prof. Ya, semoga semakin berkembang ya. Ini sudah 22 tahun. 22 tahun ya. Ya, jadi yang kedua bahwa itu apa yang terjadi itu suatu hal yang memang di mana ada masyarakat di situ pasti ada kejahatan. Itu tidak bisa kita habiskan semua kejahatan, tidak mungkin. Tapi kita hanya bisa menekan. Di Klungkung ini kan tadi disampaikan ada kejahatan yang sifatnya konvensional dan kejahatan yang sifatnya transnasional itu. Nah, yang transnasional ini memang di mana-mana juga
terjadi, khususnya narkotika. Nah, ini jadi masalah besar bagi kita, bahwa kita sudah lama, sudah puluhan tahun yang lalu kita menyatakan perang dengan narkotika, tapi rupanya kita tidak pernah berhasil untuk memenangkan perang terhadap narkotika ini, narkoba ini. Apalagi di Bali, aduh, ini sudah luar biasa ini. Nah, saya rasa ini juga harus menjadi perhatian yang khusus lah terhadap kejahatan-kejahatan narkotika. Kemudian kejahatan-kejahatan konvensional itu hal-hal yang biasa, pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian sepeda motor. Saya rasa itu juga ini. Cuma kita lebih mencegah pada curat ya, pencurian dengan pemberatan. Ini yang kita khawatirkan. Apalagi di Klungkung ini kan ada keunikan tersendiri. Jadi wilayahnya itu ada Klungkung daratan dan kepulauan. Ya. Kalau kepulauan itu ini sedang pesat sekali perkembangannya. Dan ini juga perlu perhatian khusus karena para wisatawan memerlukan sistem keamanan yang prima begitu. Karena sedikit aja ada gangguan terhadap wisatawan itu akan berpengaruh. Nah, kebetulan di sini kan tadi disampaikan ya, syukurlah itu bisa berjalan dengan baik semuanya, dan ini tetap harus diketatkan pengaman-pengaman, karena pengaman itu sebetulnya kebutuhan yang utama. Jadi ini yang sangat penting untuk menjadi atensi dari pihak kepolisian yang memiliki fungsi jadi untuk menjaga ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, melindungi masyarakat. Jadi luas sekali tugas-tugas polisi itu. Nah, ini tadi sudah pemetaannya, saya rasa sudah begitu, strateginya sudah sangat baik lah gitu. Kemudian ini ada perkembangan baru di wilayah Jembatan Merah ya. Ini juga perlu atensi ya, karena saya lihat di sana, saya sering juga lewat ke sana, itu semakin ramai gitu. Jadi progres keramiannya itu cukup bagus gitu, karena memang di situ suasananya memang baik sekali, dan kebanyakan di sana para remaja, dagang-dagang sudah ramai juga di sana. Dan Klungkung daratan punya Jembatan Merah, tapi Klungkung kepulauan juga punya Jembatan Kuning. Jembatan Kuning ya. Jadi tidak kalah. Nah, ini satu hal yang kebanggaan bagi kita lah. Jadi apalagi ke depannya transportasi bisa dari Klungkung lebih banyak. Sekarang kan saya lihat dari Sanur yang lebih banyak. Nah, ini sudah bagus lah ininya. Dan dari Klungkung itu kalau kita bisa lebih membuat satu pelabuhan yang agak modern sedikit, nah, saya rasa tidak kalah ramainya juga dengan di Sanur ya. Nah, jadi kemudian mengenai kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika ini memang menjadi problem yang sangat kompleks bagi kita ya, terutama untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dikategorikan korban. Jadi korban dan pecandu. Ya. Jiwa dari undang-undang narkotika itu adalah bagaimana pecandu dan korban ini itu bisa direhabilitasi. Tapi sementara ini banyak pecandu dan korban itu langsung dipenjarakan, sehingga penjara itu overload. Nah, ini ke depannya bagaimana kita membuat satu strategi untuk kita menganggap bahwa pecandu dan korban itu adalah orang sakit. Jadi itu adalah pelanggaran undang-undang tentang kesehatan. Nah, tapi sementara ini masih belum, mudah-mudahan nanti dalam undang-undang yang sedang dibahas konsep tentang undang-undang narkotika itu nanti lebih jelas. Jadi bisa dikatakan ini pecandu adalah korban atau bagaimana, Prof? Jadi pecandu dengan korban, nah, itu kalau bisa direhabilitasi, karena dia itu anggap orang sakit. Jadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, kalau pecandu itu kalau sudah direhab berhasil, nah dia kan tidak lagi minta narkoba. Tapi kalau masih dia namanya pecandu dan korban bisa jadi pecandu, ini permintaan tentang narkoba itu kan semakin banyak permintaan, itu akan semakin sulit untuk ditanggulangi, saya rasa itu masalahnya. Ya. Dan ini menjadi perhatian juga tentang pengaturan lalu lintas yang di kepulauan Niki sendiri, khususnya di Nusa Penida, yang juga menjadi perhatian. Semakin ramainya para wisatawan yang datang, seperti
disampaikan Pak Kabak Ops ini hampir 5.000 orang per hari. Wah, itu luar biasa. Itu belum high seasonnya seperti itu. Apalagi high season itu kan. Nah, ini polisi laut itu yang lebih dimaksimumkan. Kalau dulu ada polisi pariwisata ya. Pariwisata. polisi. Sekarang digalakkan lagi. Ya itu polisi pariwisata dan polisi laut untuk mengatur lalu lintas. Nah, karena lalu lintas di laut juga tidak tidak bebas dari bahaya. Justru makin ini lalu lintasnya. Kalau kita lihat misalnya di Sungai Mahakam di Kalimantan itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas di perairan gitu. Nah ini perlu antisipasi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lah. Jadi kelungkung kepulauan itu perkembangannya memang lebih pesat kalau pengamatan saya ya daripada kelungkung daratan gitu. Walaupun penduduknya lebih sedikit. Iya, gitu. dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Kepulauan Niki sendiri ini tentang bagaimana transaksi narkoba juga menjadi perhatian kah? Iya, itu penting sekali itu. Apalagi di daerah wisata itu. Biasanya daerah wisata itu juga interaksi narkobanya itu cukup tinggi gitu. Nah, ini juga. Mudah-mudahan tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap penduduk lokal. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu perhatian terhadap masalah narkoba ini menjadi perhatian khusus. Sebetulnya dari dulu sudah perhatiannya khusus sekali, tapi karena itu adalah kejahatan yang sangat terselubung, jadi di hidden crime, sulit sekali karena ada pecandu yang menutupi, ada korban yang kemudian menjadi pecandu dan jaringan narkoba ini sudah internasional. Nah, jadi sulit sekali untuk mendeteksi kejahatan-kejahatan seperti itu. Jadi modus operandinya sudah berkembang terus sehingga menyulitkan, apalagi sekarang dengan dunia maya seperti sekarang ini kan tambah sulit lagi karena kejahatan-kejahatan cyber itu juga dimanfaatkan dalam kejahatan-kejahatan narkotika ini. Berarti ada upaya-upaya juga yang harus dilakukan untuk menangkal agar narkoba tidak masuk ke baik itu ke daerah hukum Polres Kelungkung, apalagi kita berbicara tentang kepulauan ini sendiri, Prof. Iya, jadi itu kan agak sulit juga karena ini kepulauan agak terpencil. Nah, jadi perlu diperketat itu. Baik. Oleh karena itu bagaimana memberikan satu atensi terhadap daerah-daerah yang terpencil itu. Jangan-jangan di situ ada kesempatan ya, seperti yang ditangkap di sini di Canggu itu. Nah, ini perlu lebih awal lah ya. Di samping itu juga kesempatan-kesempatan yang lain bagi wisatawan karena wisatawan itu tidak semuanya ingin berwisata. Mungkin juga ada wisatawan dan tidak sedikit wisatawan yang sudah terbukti secara faktual melakukan kejahatan. Nah, tidak semua berniat untuk berwisata, tapi mungkin ada niat jahatnya untuk mencari kesempatan di Bali ini. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan pengamanan-pengamanan tadi. Baik, Prof dan Pak Swastika, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan bagaimana situasi Kaptibmas Daerah Hukum Polres Kelungkung. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Kelungkung masih kita bahas di sore hari ini. Silakan, mungkin Anda ingin sharing atau bertanya tentang topik kita pada sore hari ini. Line kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Kabak Ops Polres Kelungkung, Kompol Iketut Swastika SHMH, dan juga seorang akademisi dari UNUD, Profesor Rai Setiabudi SHMS. Baik, saya ke Pak Setiabudi selaku Kabak Ops di Polres Kelungkung tentunya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga, kepulauan dan daratan tentunya pengamanannya cukup ini ya, ada dinamikanya tentunya ya Pak ya. Karena kita mengetahui kepulauan sedang berkembang saat ini dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Nusa Penida, dan kita berbicara tentang Nusa Gede kata orang bilangnya Pak ya, Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa sekali yang
dikunjungi banyak wisatawan dan menjadi perhatian Niki sendiri. Dan untuk meminimalisasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, peredaran narkoba seperti Prof yang disampaikan tadi ini sendiri, ada upaya-upaya untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat baik di daratan ataupun di kepulauan, khususnya di wilayah hukum Polres Klungkung Niki sendiri, bahayanya narkoba ini sendiri, Pak. Baik, terkait masalah penanggulangan narkoba ya, di Polres Klungkung ada Sat Narkoba yang khusus untuk menangani terkait masalah peredaran penyalahguna narkoba ya. Jadi kita ketahui untuk Nusa Penida memang kita tidak pungkiri di sana juga ada peredaran narkoba ya. Jadi selama 2024 ini dari 10 penangkapan kasus narkoba 60% TKP-nya di Nusa Penida. Jadi memang Nusa Penida menjadi perhatian khusus untuk penanggulangan daripada narkoba itu sendiri. Jadi selain personil Polsek Nusa Penida yang mengantisipasi ini ya, jadi secara rutin dari Sat Narkoba juga melaksanakan pemantauan di Nusa Penida. Jangan sampai Nusa Penida menjadi daerah yang luar biasa peredaran narkobanya. Seperti dikatakan Prof ini sendiri, karena termasuk kepulauan ini menjadi atensi yang cukup menjadi perhatian dari Polres Klungkung. Ini 60%, berarti 50% lebih dong kejadiannya di daerah kepulauan ini sendiri. Ini apakah pelakunya orang luar yang masuk ke Nusa Penida atau bagaimana, Pak? Berdasarkan data yang ada ya, jadi pelaku ya ada pengedar, ada pengguna kan seperti itu. Sesuai yang disampaikan dari Prof tadi, kaitan dengan beberapa pengguna memang masyarakat kita sendiri, Pak. Masyarakat kita sendiri sebagai pengguna. Dan ini dalam hal rehabilitasi tentunya sudah melalui proses. Jadi asesmen dulu terkait masalah dari kedokteran, apakah layak mendapatkan rehab atau tidak. Nah, ini menjadi ranahnya dari narkoba itu sendiri. Ya. Kemudian untuk mengantisipasi ini, seperti yang sampaikan tadi, dari Sat Narkoba tetap ada di sana untuk memantau, baik itu di Nusa Penidanya, kemudian di Nusa Lembongan itu sendiri. Ya, artinya hiruk pikuk pariwisata ini memang tidak lepas dari beredarnya narkoba itu sendiri. Berarti ada upaya-upaya, sekali lagi upaya-upaya edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Klungkung ini tentang bahayanya narkoba, termasuk juga terhadap anak-anak muda. Betul. Kita melalui program Police Go to School ya, tetap melaksanakan edukasi di sekolah-sekolah ya, untuk jangan sampai terlibat kaitan dengan penyalahguna narkoba. Kemudian bekerja sama dengan adat setempat ya. Beberapa desa adat menerapkan prarem terkait masalah penyalahguna narkoba. Ini cukup efektif karena sanksi adat ini sangat dihormati ya. Beberapa desa Pakraman sudah menerapkan prarem terhadap penyalahguna narkoba. Ini cukup efektif. Cukup efektif. Jadi ada apa ya, sanksi sosial yang nantinya akan diterapkan kepada para pengguna itu, masyarakat itu sendiri, ya, itu diketahui sudah tertangkap, kemudian secara keputusan memang inkrah bahwa mereka sebagai penyalahguna narkoba. Nanti hukuman adat itu diterapkan seperti itu. Ya, Prof, dengan apa yang sudah dilakukan dari Polres Klungkung ini sendiri, bersinergi dengan katakanlah dengan desa adat, dengan prarem yang dikeluarkan ini sendiri, ini apakah akan memberikan efek jera bagi mereka atau pelakunya dengan sanksi sosial, kemudian sanksi adat yang akan dijatuhkan bagi mereka yang coba-coba bermain dengan narkoba? Iya, sebetulnya secara teori kalau upaya penanggulangan defiant behavior, jadi satu kejahatan lah katakanlah, itu kan ada preventif dan represif. Nah, sementara ini penanggulangan narkoba, menurut pengamatan ya saya amati itu preventifnya agak kurang gitu. Jadi ada beberapa tolak narkoba no dan lain sebagainya, tapi kelihatan masyarakat itu gimana ya? Mungkin lebih ditingkatkan lagi yang preventifnya ini. Kemudian preventifnya juga di sekolah-sekolah, di tempat-tempat di Banjar misalnya, di masyarakat itu juga
sudah dilakukan, tapi mungkin metodenya seperti apa supaya ini betul-betul efektif. Jangan sampai nanti kita lebih banyak represifnya, saya rasa seperti itu. Nah, mengenai sinergi antara masyarakat dengan katakanlah kepolisian di sini, itu kan sudah bagus sekali program pemulisian masyarakat. Bagaimana mensinergikan masyarakat dengan kepolisian khususnya dalam upaya penanggulangan narkoba. Dan narkoba ini kan sudah ada perdanya dan itu sudah masuk ke beberapa pegawai atau perarem. Nah, ini sangat bagus sebetulnya. Cuma bagaimana mengefektifkan supaya di tempat-tempat desa adat yang ada satu semacam lembaga-lembaga di desa adat itu kan ada lembaga yang baru ini Sipandu Beradat misalnya. Jadi Sipandu Beradat ini mengefektifkan. Jadi tugas Sipandu Beradat ini tidak hanya melakukan sesuatu permasalahan yang sudah terjadi, jadi bisa dikembangkan tugas dan kewenangannya. Misalnya seperti tadi itu, baik preventif dan bisa diselesaikan. Kalau narkoba memang sulit, tidak bisa di Sipandu Beradat itu karena kejahatan luar biasa, itu tidak bisa. Tapi paling tidak untuk mencegah. Jadi dikembangkan tugas dan kewenangan untuk mencegah. Jadi sinergi yang tadi disampaikan itu, saya rasa itu sudah sangat baik sekali. Mau tidak mau harus diperkuat bagaimana melakukan sinergi antara desa adat dengan pemerintah begitulah. Dan ini saya rasa di Bali itu kan sudah digalakkan untuk sinergi-sinergi memperkuat desa adat. Nah, ini khususnya terhadap narkoba ini karena itu adalah kejahatan luar biasa. Nah, bagaimana kita lebih banyak mencegah. Kalau sudah terjadi mau tidak mau kita tidak boleh menyelesaikan di desa adat. Harus di aparat penegak hukum yang menangani. Ini permasalahan. Lain dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya ringan, yang sifatnya biasa, karena ini kejahatan luar biasa. Nah, itu permasalahan yang perlu kita membuat satu strategi model pencegahan yang kita anggap efektif. Saya rasa terobosan-terobosan apa yang dilakukan. Jadi pemerintah ini sebetulnya sudah berupaya terus untuk mencari strategi-strategi yang tepat. Tetapi rupanya masih saja terjadi kejahatan-kejahatan narkotika ini. Nah, oleh karena itu bagaimana kita untuk melihat korban dan pecandu ini supaya direhabilitasi. Baik. Sehingga mereka itu jadi sehat. Kalau sudah sehat kan dia tidak minta lagi narkoba. Kalau tidak direhab, apalagi dicebloskan di penjara. Tadinya dia adalah korban atau hanya pecandu, sampai di sana mendapat informasi semacam pendidikan di situ, keluar justru jadi pengedar. Nah, oleh karena itu pecandu direhabilitasi, pengedar harus dihukum berat. Ini harus, dan itu memang sudah dilakukan. Cuma saya amati itu antara pecandu dan korban ini itu masih banyak yang dipenjarakan. Baik. Jadi ini yang bagaimana nanti ke depannya ini sedang digodok ini undang-undang tentang perubahan undang-undang. Baik, Pak Swastika, berarti kita berbicara juga dengan peran Babin Kamtibmas dan juga Polisi Banjar yang sudah dibentuk ini sendiri cukup berperan juga untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menangkal hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Kaitan dengan peran Babin Kamtibmas dan Polisi Banjar ya, jadi untuk khususnya di Kabupaten Kelungkung sangat efektif ya. Untuk mengantisipasi seperti yang pernah disampaikan tadi kaitan dengan Sipandu Beradat, semua unsur yang ada di desa ini betul-betul dapat bersinergi terhadap kejahatan-kejahatan konvensional ataupun kejahatan-kejahatan yang bisa diselesaikan di tingkat desa. Jadi mereka mendapatkan perintah khusus ya untuk mengantisipasi baik itu kejahatan konvensional termasuk kaitan dengan narkoba ini, tetap akan melaksanakan pembinaan di desa. Baik, Prof melihat ini keefektifan yang akhirnya dibentuknya Polisi Banjar ini juga memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat, khususnya di Polres Kelungkung ini sendiri, Prof? Ya, jadi sebetulnya kelembagaan-kelembagaan yang kita miliki itu sebetulnya sudah banyak. Cuma sekarang bagaimana kita implementasinya supaya lebih
bekerja begitu. Jadi kita sudah punya mesin banyak sekali lembaga-kelembagaan yang untuk ya menjaga ketertiban, keamanan. Nah, cuma kita tinggal mengefektifkan. Misalnya katakanlah Sipandu Beradat. Sipandu Beradat ini idenya, gagasannya itu sangat baik sekali. Cuma bagaimana mengimplementasikan supaya ini benar-benar bekerja. Jadi kita punya mesin Sipandu Beradat. Jadi mesinnya kita bekerja, kita hidupkan dengan baik. Nah, ini yang masih, karena ini baru ya, sistem ini kan baru, mungkin ke depan ini kita perlu ada satu sistem acaranya bagaimana untuk menyelesaikan perkara di lingkungan desa itu seperti apa, untuk pencegahannya seperti apa. Sementara ini kan saya melihat Sipandu Beradat ini lebih banyak kepada setelah ada manifest, setelah muncul ada satu persoalan, baru ini bekerja. Jadi menurut saya itu lebih dikembangkan lagi untuk pencegahan, baik secara preventif dan penyelesaian khusus terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di desa adat. Jangan sampai semua ke peradilan, semua menempuh jalur formal gitu. Jadi selesaikan di tingkat desa ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu tidak semua kejahatan yang sifatnya ringan. Baik. Jadi tidak berpengaruh luas gitu. Jadi ini yang bisa diselesaikan. Tidak semua jenis kejahatan bisa diselesaikan, itu tidak boleh. Kejahatan-kejahatan yang sifatnya berat dan luar biasa itu harus diselesaikan oleh hukum negara. Saya rasa itu. Baik, Prof dan Pak Swastika, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Klungkung. Pemirsa, silakan Anda yang ingin bergabung, nanti di sesi berikutnya kami masih akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Klungkung masih kita bahas di sore hari ini. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Klungkung masih kita bahas, masih bersama Kabak Ops Polres Klungkung, Kompol Ketut Swastika SHMH, dan juga seorang akademisi dari Universitas Udayana, Profesor Rais Setiabudi SHMS tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk sharing, untuk bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Kabak Ops, kita mengetahui banyak sekali program-program nasional yang tentunya memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat. Nah, untuk di Klungkung sendiri, daerah hukum Polres Klungkung ini sendiri tentunya ada hal-hal atau terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi yang dilakukan dari Polres Klungkung untuk mendekatkan kembali kepada masyarakat bahwa ini loh ada polisi yang menjaga mereka ketika mereka beraktivitas selama ini. Seperti apa inovasi atau terobosan-terobosan yang dilakukan dari Polres Klungkung ini sendiri, Pak? Baik, terkait masalah terobosan-terobosan ya. Jadi saat ini Polri secara nasional melaksanakan program Beyond Trust ya, untuk dapat melampaui kepercayaan masyarakat terhadap Polri ya. Ada beberapa kebijakan transformasi organisasi, kemudian transformasi pelayanan publik ya, kemudian pengawasan. Nah, dalam rangka mendekatkan Polri di tengah-tengah masyarakat ya, salah satunya ada program adalah Jumat Curhat. Ya, Jumat Curhat ini dilaksanakan setiap hari Jumat, ya, mengumpulkan masyarakat, mau itu di Banjar ataupun di tempat-tempat lainnya, yang langsung dihadiri oleh unsur pimpinan di tingkat Polda, mungkin Kapolda, kemudian di tingkat Polres itu langsung akan dihadiri sebagai narasumber adalah Bapak Kapolres Klungkung. Nah, dalam hal ini masyarakat pada kesempatan acara itu dapat menyampaikan keluh kesahnya terhadap pelayanan Polri terhadap masyarakat, khususnya masalah Harkamtibmas. Ya. Nanti di sana dengan bebas masyarakat menyampaikan keluhan-keluhannya. Baik, termasuk juga kritikan-kritikan dari masyarakat? Betul. Itu kita terbuka untuk itu, ya, karena berdasarkan kritikan yang membangun, kita akan bisa membangun Polri ini lebih baik, seperti itu. Kemudian ada Minggu Kasih, ini hampir sama dengan Jumat Curhat, kita unsur pimpinan juga turun langsung ke masyarakat, ya,
untuk mendengarkan aspirasi ataupun keluh-keluhan masyarakat terkait masalah tugas Polri itu sendiri. Ini juga baik Jumat Curhat ataupun Minggu Kasih ini sendiri dilakukan baik di kepulauan maupun di daratan itu sendiri. Betul, secara terjadwal di 4 kecamatan ini wajib dilaksanakan. Tergantung situasi Kabindimas di mana kira-kira kerawanannya meningkat. Nah, di sanalah kita akan adakan Jumat Curhat maupun Minggu Kasih. Baik. Termasuk program-program preemptif lainnya, ya, seperti edukasi ke sekolah-sekolah. Kemudian ke Banjar-Banjar itu tetap juga dilaksanakan, baik oleh Babin Kamtibmas, oleh para Kapolsek, ya, itu dilaksanakan. Kemudian juga dari lalu lintas. Baik. Ada data nggak sih Pak, Jumat Curhat ataupun Minggu Kasih ini sendiri sampai saat ini apa sih yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Klungkung ini sendiri Pak? Nah, terkait masalah keluhan-keluhan yang disampaikan, ya itu supaya memperbanyak patroli sampai ke tingkat desa. Ya. Kemudian banyak pertanyaan terkait masalah banyaknya kejadian penipuan online. Nah ini banyak juga mungkin tidak dilaporkan, mungkin apa namanya yang ditipu mungkin tidak terlalu banyak, sehingga itu yang menjadi bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi korban penipuan-penipuan online yang sekarang marak terjadi seperti itu. Kemudian beberapa mungkin kejahatan konvensional di desa ini juga marak terjadi seperti mungkin pencurian pisang. Ataupun pencurian pisang, artinya pencurian di kebun. Di kebun, hasil-hasil pertanian ini masih terjadi. Nah inilah makanya kita peran Babin Kamtibmas dengan apa yang disarankan tadi oleh Prof. Jangan si pandu beradat itu hadir untuk menyelesaikan apabila sudah terjadi. Bagaimana kita sifatnya untuk mencegah supaya kejahatan-kejahatan itu tidak terjadi. Mungkin itu kita akan tingkatkan. Itu curhatan masyarakat, khususnya curhatan Klungkung yang sampai saat ini datanya cukup menjadi atensi. Kalau kritikannya seperti apa Pak yang ditampung dari pihak kepolisian? Kalau kritikan mungkin masalah pelayanan di C mungkin itu biar bisa dipercepat. Kadang-kadang kan masyarakat ingin cepat, tidak melalui tes uji teori maupun praktek. Nah, tapi mekanisme ini harus tetap dilaksanakan. Mekanisme harus tetap dilaksanakan. Tetapi masih adakah, dulu saya pernah mendengar ada pelayanan SIM keliling atau SKCK keliling, ini masihkah berlaku Pak? Untuk SIM keliling, kebetulan Polres Klungkung mempunyai program lalu lintasnya itu Siputer. SIM Pulau Terluar. Nah ini khusus untuk masyarakat di Nusa Penida, ya. Hari Sabtu dan Minggu 1 mobil pelayanan SIM ini standby di Nusa Penida untuk melayani khususnya yang perpanjangan ya. Sementara yang dilayani adalah perpanjangan SIM. Nah ini yang tidak perlu ke Klungkung daratan lagi, cukup dilayani di Nusa Penida. Kalau mau mencari SIM baru harus ke daratan, seperti itu karena Pak. mekanismenya masih mekanismenya ada harus mudah-mudahan dalam waktu dekat ini fasilitas itu akan tersedia di Nusa Penida karena sudah mulai dibangun ya untuk pelayanan itu. Nanti pelayanan SIM mudah-mudahan bisa langsung baik baru maupun perpanjangan. Mengingat personil yang di Nusa Penida sangat memadai untuk pelayanan cukup, SIM. Ya. Tinggal fasilitas baik itu gedung maupun peralatannya. Baik, Prof. Ini ada program-program secara nasional juga sudah dilakukan dan juga inovasi-inovasi terobosan yang dilakukan ini cukup menarik perhatian kita nih sendiri. Jumat Curhat, Minggu Kasih, bukan hanya keluh kesah saja yang ditampung, tapi kritikan-kritikan dari masyarakat pun ditampung dari. Berarti polisi nggak anti kritik ya? Iya, betul. Jadi program ini bagus sekali ya. Jadi untuk kepentingan internal dari lembaga kepolisian dan kepentingan eksternal masyarakat. Kritikan-kritikan itu kan untuk perbaikan internal kepolisian. Jadi saya rasa ini sudah keterbukaan. Jadi inilah yang bagus, asalkan memang yang turun itu harus ininya kan unsur pimpinan Kapolresnya ini biar bisa langsung kebijakan-kebijakan yang beliau yang megang ini. Jadi kalau istilahnya itu kan menunggalin kaululan Gusti, jadi bisa ini sehingga masyarakat itu betul-betul bisa menyampaikan unek-uneknya apa gitu. Oleh karena itu masyarakat jangan segan untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Sekarang era keterbukaan, silahkan sampaikan pada saat kesempatan itu. Sementara ini kan banyak masyarakat yang enggan untuk melapor. Ada kejahatan yang kecil-kecil itu malas melapor. Karena apa? Karena
kadang-kadang bolak-balik jadi saksi, kemudian penyelesaiannya lama, begitu juga hal-hal yang lain, bukti-buktinya sudah dibawa ke sana tapi akhirnya tidak bisa kembali, itu dulu. Nah, tapi sekarang kalau sudah fair seperti itu, masyarakat kita usahakan jangan enggan untuk melapor, silakan menyampaikan kritik-kritik apapun, dan kalau ada permasalahan secara terbuka sampaikan. Ini luar biasa ini. Apalagi dengan program Jumat Surat dan Minggu Kasih ini sendiri, Prof. Iya, itu justru program itu. Jadi setiap ketemu, ini kan kita rangsang masyarakat untuk berani bicara gitulah. Jadi untuk kebaikan kita semua lah. Jadi kalau lembaga kepolisian juga dengan itu bisa meningkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu. Jadi ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi sebetulnya. Jadi polisi itu dengan lapang dada langsung turun ke lapangan untuk minta kritik apa, dan juga kepentingan masyarakat apa yang perlu disampaikan untuk ketertiban dan keamanan. Karena kebutuhan akan rasa aman, tentram dan tertib itu juga kebutuhan, menurut saya itu kebutuhan pokok sebetulnya. Kalau sudah tidak aman, kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Apalagi sekarang kan era politik ini, nanti ada pilkada dan lain sebagainya, jauh-jauh sebelumnya udah kita persiapkan keamanan dalam rangka tahun-tahun politik seperti itu. Termasuk juga pelayanan yang diberikan oleh Polres Klungkung kepada masyarakat dengan contoh si puter ini sendiri. Iya, jadi itu. Jadi sebetulnya bagaimana jemput bola gitu. Ini bagus sekali. Dan saya dengar sekarang katanya ada SIM C+ gitu ya. Jadi untuk 250 ke atas itu SIM tidak boleh SIM yang lama, harus ada aturan baru kalau tidak salah itu ya. Jadi yang 250 cc ke atas itu SIM-nya beda, tidak seperti SIM C sekarang. Nah itu penting karena punya SIM itu adalah kompetensi kemampuan untuk mengendarai. Ini penting sekali karena begitu keluar ke jalan, ini sudah kompetensinya itu harus kuat. Memang dia wajar sudah diberikan kompetensi kemampuan untuk menggunakan jalan raya. Oleh karena itu ada batasan umur, tidak boleh 17 tahun. Tapi anak-anak SMP sekarang, apalagi ada motor listrik itu anak-anak sekarang dengan kecepatan. Nah ini kedepannya perlu ditertibkan. Karena itulah perubahan masyarakat itu harus diimbangi dengan perubahan hukum. Itu ada perubahan seperti apa gitu, harus ada perubahan aturan. Apalagi lalu lintas ini kompleks sekali, aturannya bisa setiap saat itu harus dievaluasi. Plus kedisiplinan berlalu lintas, etika berlalu lintas itu yang perlu diterapkan ya, betul. Prof, ya. Jadi hukum tidak mungkin mengatur sekecil-kecilnya. Begitu keluar kita harus pegang etika berlalu lintas, disiplin berlalu lintas, sopan santun berlalu lintas. Nah, jadi kan intinya itu ya. Baik, Pak Swastika selaku Kabak Ops Polres Klungkung ini sendiri tentunya ada pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Klungkung agar tetap aman, nyaman melakukan aktivitas ketika keluar dari rumah ataupun masih berada di dalam rumah Niki sendiri. Seperti apa, Pak? Baik, terkait masalah nyaman, aman di jalan ya. Jadi berdasarkan data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 ini ya, ada 100 kali kejadian, Pak. 100 kali kecelakaan yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia di Kabupaten Klungkung. Ini kalau kita lihat dengan situasi Klungkung ini cukup besar juga dari angka kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi himbauan kami ya, jadi kepada masyarakat seluruhnya ya, jadi supaya hati-hati di jalan, waspada, tetap waspada. Kemudian sebelum berangkat itu mesti kita cek dulu lah kelengkapan pribadi, kemudian kelengkapan kendaraan yang kita pergunakan, dan kemudian di jalan itu kita harus betul-betul waspada ya, karena kecelakaan lalu lintas itu bukan penyebabnya dari kita sendiri, juga dari orang lain ya. Karena luar biasa, apalagi sekarang dengan adanya bypass ini ya. Menurut data kami di Kabupaten Klungkung, dari Lepang sampai di Jumpai itu merupakan black spot sekarang. Artinya angka kecelakaannya sangat tinggi dengan fatalitas yang luar biasa. Ya. Untuk itu
selalu berhati-hati ya, perhatikan kesehatan, kemudian jangan mengendarai kendaraan itu di bawah pengaruh alkohol, itu yang luar biasa supaya dihindari, betul-betul dihindari. Baik, baik. Berbicara tentang keselamatan, keamanan, kenyamanan bukan hanya menjadi tugas polisi saja, tetapi mari menjadi polisi bagi diri kita sendiri tentunya. Terima kasih Pak Swastika, Prof. Terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat ya bagi masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan kita. Saya Madi Sukudana Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.